Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Pak Angga. Di pelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satunya babnya itu statistika. Nah, berikut adalah tampilan untuk statistikanya. Sebelumnya mungkin dipimpin berdoa oleh salah satu dari siswa, ketuanya. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih nih ya. Tuh. Dan hari ini yang tidak masuk eh, ada atau nihil? Nihil, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sekolah secara terus-menerus. Oke. Nah, sebelumnya masuk ke materi yaitu statistika, mungkin kita akan coba cek dulu pemahamannya. Oke, sebelumnya tanya jawab dulu yuk. Dari kalian semua masih ingat nggak apa itu min? Dulu kan waktu SMP itu pernah dapat yang istilahnya nyari rata-rata, kemudian nyari data statistika begitu. Ada yang ingat nggak min itu apa? Boleh menjawab? Ya, Melinda. Nilai rata-rata betul. Dari waktu SMP dulu kan kita pernah belajar yang namanya nilai rata-rata terus. Kalau rata-rata di sekitarmu itu apa misalkan? Pernah dengar, wah ini rata-ratanya ini gitu. Ada yang lain yang mau menyebutkan contoh rata-rata di sekitaranmu? Nah, apa, Pin? Betul, rata-rata nilai untuk ngecek kan nanti, oh nilaiku sudah masuk rata-rata belum begitu. Ada yang lain? Ada yang lain dari siswa? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, betul. Jadi rata-rata itu apakah nanti min itu rata-rata dan kita cek di selanjutnya nanti. Nah, sebelumnya coba kita cek kan biasanya kalau belajar matematika itu kan ada pertanyaan untuk apa tuh belajar matematika gitu kan. Apakah bermanfaat di kehidupan sehari-hari dan sebenarnya bermanfaat semua matematika itu dan kita coba cek video motivasi berikut. Nanti coba kita jawab bersama-sama ya. Nih, judulnya akibat sering bolos pelajaran matematika dan kenapa belajar matematika itu penting. Coba diperhatikan. Ini kan kamu biasanya buka TikTok itu kan biasanya kan. Ada yang tahu nggak tadi? Salah apa benar kira-kira? Salah. Salah apa benar? Salah. Dia ngasih 200.000, suruh nambahin 1.000, kembaliannya kan harusnya berapa? Yes, 40. Sering-sering belanja biasanya tahu gitu kan. Lah kalau kamu dasar matematika we tadi istilahnya tidak menguasai atau bahasa Jawanya itu luput gitu kan. Nanti waktu kerja bisa bermasalah juga. Apalagi kasir tuh hubungannya dengan apa? Kasir keuangan, matematika. Jadi salah hitung tombok ya kan di situ. Nah, terus yang kita pelajari hari ini statistika itu katanya Pak Menteri sendiri. Ada yang tahu Pak Menteri namanya siapa? Pak Nadiem. Nadiem siapa? Nadiem Makarim. Nah, dia bilang 3 unsur penting matematika yang wajib dikuasai. Tuh, Pak Nadiemnya jempol gitu. Matematika.
Oke. Tadi ada berapa mata pelajaran yang wajib dikuasai kalau kata Pak Menteri? 3. Berapa? Tiga, betul. Satu. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Dua, data. Tiga, probability atau bahasa Jawanya itu peluang, gitu kan di situ. Nah, probability. Nah, itu nanti yang salah satunya kita pelajari. Meskipun sebenarnya kan tadi kalitung disebut toh. Ada yang tahu kalitung? Kali tambah bagi kurang. Nah, itu pun juga penting sebagai dasar. Nah, tadi disebut juga mau jadi dokter, mau jadi apa? Perawat, mau jadi tentara dan lainnya, semua statistika itu penting. Biar apa tidak mudah dibodohi apa dibohongi? Dibohongi. Cewek-cewek itu kan biasanya gampang dibohongi, belajar statistika itu penting. Nah, yang kita gunakan hari ini itu Canva for Education. Ini platform gratis untuk guru dan siswa. Itu biar apa? Lebih menyenangkan dalam belajar dan lebih mudah karena cukup diakses dari HP. Dan tampilannya biasanya anak-anak muda itu lebih istilahnya apa? Menarik ya kan? Kalau bahasanya gaul itu catchy ya. Estetik. Nah, itu. Kalau nggak estetik, paling estetik. Nah, dengan Canva itu kita bisa bikin mind mapping gampang. Apalagi kan jurusan multimedia tuh, misalkan nih perangkatnya nggak terlalu support untuk Photoshop atau Corel, pakai Canva sudah cukup. Dari HP pun sekarang udah bisa edit-edit dan ini juga bisa untuk belajar nanti ke depannya. Nah, itu tiga yang manfaat video penting yang saya sampaikan di awal untuk meningkatkan motivasi belajar dari anak-anak semua. Nah, ini kompetensi dasar dan yang akan kita capai nanti itu kan yang kita pelajari apa itu kompetensi dasarnya? Menganalisis. Bagus. Jadi kalau SMP itu dulu cuma data tunggal, sekarang kalau SMK itu apalagi kelas 12 itu juga menggunakan data kelompok. Yang kedua, me Oh, betul. Karena apa? Karena kan statistika sangat erat hubungannya dengan masalah sehari-hari. Wong tadi ngitung uang pun juga statistika hitung-hitungan begitu. Dan juga nanti menjelaskan yang pertama itu konsep dulu. Jadi apa toh min tadi yang sudah disebutkan Melinda tadi kan konsepnya sudah betul. Yang kedua, menentukan min dari tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan kemudian nanti memecahkan permasalahan kontekstual. Jadi masalah sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir ada berapa? Tujuan pembelajaran di akhir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nanti akan kita capai semua. Iya. Hitung-hitungan dasar yang pintar ini kan. Nah, ini yang akan kita kerjakan hari ini yaitu kegiatan harian saat ini. Nanti ada pretest dulu di awal dengan kuisis. Baru nanti setelah itu keluar hasilnya kita membentuk kelompok. Kemudian mengakses Canva untuk modul dan LKPD. Kemudian nanti presentasi dari hasil LKPD-nya. Terakhir post test nanti dikumpulkan dengan Google Form. Terakhir kita nanti nyari kesimpulan bersama-sama dan refleksi bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, ini kita akan membentuk kelompok, yaitu dari hasil kemarin, ulangan kemarin, dan kita, Pak Angga sesuaikan juga dengan minat bakat yang kalian tes kemarin itu di personality itu.
silahkan membentuk kelompok itu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. 1 bisa di sini, 2 di tengah, 3 di sebelah kiri. Oke, silahkan membentuk kelompok bersama-sama dulu. Nanti kursinya dibikin berhadap-hadapan saja. Ya, tasnya di bawah. Oke. Sudah dibikin senyaman mungkin, dipersiapkan sebaik mungkin. Itu pun saya Pak Angga siapkan apa namanya lembar untuk istilahnya coret-coretan dalam mengerjakan LKPD-nya nanti. Terus kemudian yang selanjutnya tolong siapkan HP anak-anak semua. Kita nanti akan persiapan pretest. Oke. Pretestnya dengan kuisis. Linknya itu Pak Angga bagikan di grup kalian. Bisa langsung diklik linknya untuk join. Join dulu, nanti coba saya Pak Angga tampilkan di layar. Kita nunggu dari anak-anak untuk masuk ikut partisipasinya. Oke, Muhammad Rizky sudah masuk. Marcella sudah. Bekti sudah. Nia sudah. Hampir semuanya sudah masuk ya ini. Ada yang belum masuk? Oke. Mungkin teman kelompoknya bisa membantu kalau ada yang kesulitan untuk cuma join ke kuisis. Sudah? Sudah. Oh, belum. Proceed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang belum join? Johan. Oke. Dibantu teman sekelompoknya. Johan Irfan, Pak. Sudah ya? Oke, nah pas kita mulai. Siap-siap? Sudah siap? Yuk, kita mulai. Yuk. Ingat waktunya terbatas, itu cuma ngecek prasyarat kemarin untuk materi sebelumnya. Oke, nomor 1 ada Rizal Budi Sarip Rizky. Sepertinya persaingan sengit ini tidak ada hard feeling ya antara kita semua ya di sini ya. Oke, sebentar lagi, ayo. Udah ada yang selesai, udah ada yang belum? Nggak apa-apa, waktunya masih berputar. Kayaknya nih si Muhammad Rizky sama Rizal udah selesai nih. Disusul oleh Bekti. Persaingan sengit tidak cuma di papan atas ya, papan bawah juga sengit ya, muter-muter. Peringkat 3. Sudah, oke, ditunggu dulu temannya, ada yang belum? Wih, selesai. Emot I love you. Oke.
Dua anak lagi, satu anak lagi. Oke. Sudah semuanya? Kurang satu? Oke, ayo Rosid, kurang Rosid saja. Oke. Oke. Sudah selesai ya? Coba kita cek nih. Yang dapat peringkat 1, 2, 3-nya siapa? Oke, peringkat 3 ada di Melinda, 2 Rizal, pertama Rizky. Oke, tepuk tangan untuk yang impresif, impresif. Dari Oke, nah di sini kita bisa cek dengan kuisis itu. Dengan kuisis itu kita bisa cek, oh kamu betul berapa nomor, di nomor berapa kamu salah, nanti terlihat. Di sini pun kan nanti juga kita bisa cek apa itu rata-ratanya dapat nilai berapa. Kebanyakan soal betul ada di yang nomor berapa. Betul. Luar biasa. Semua luar biasa, semuanya hebat. Ya. Oke. Oke, kita sudahi. Oke. Ya kan? Seperti katanya siapa itu? Siskakal kan? Kan? Mari kita coba ya kan. Nyoba nyoba kuisis maksudnya kan. Mari kita coba kuisis untuk pretest ngecek kemampuan anak-anak semua. Nah, selanjutnya silahkan untuk akses di link e-modul yang sudah Pak Angga bagikan. Kemudian kalian juga akses link ELKPD-nya sesuai kelompok masing-masing. Sudah ada di grup? Sudah. Nah, silahkan bisa dibuka. Untuk itu nanti Pak Angga bantu tampilkan untuk tampilan di layarnya. Oke, coba diakses. Yang kelompok 3 sudah bisa dibuka? Iya. Wifi-nya kenceng loh ini wifi. Kelompok 2 sudah mantul kan. Johan menatap layar langsung. Kelompok 1 sudah? Ya. Itu cukup dengan kalian login akun Gmail sudah bisa. Iya, Canva itu. Kita pakai Canva, link e-modul dan satu. Nanti kan kita berkelompok, presentasinya bersama-sama, dikerjakannya juga bersama-sama. Nanti kalian mencoba menyelesaikan permasalahan apa yang ada di situ. Pertama, kalian isi nama kelompok, kasih kelompok 1, 2, 3, namanya bebas, mau dikasih nama Mawar Melati semuanya indah juga boleh. Nanti diisi nama anggotanya masing-masing. Oke, seperti ini ya. Nanti bisa kalian tulis nama kelompoknya, seperti tampilan di HP kalian, nama anggota, kelas 12, toh, jurusannya multimedia. Sudah bisa ditulis? Sudah. Nah, kalau sudah, kalian geser ke yang selanjutnya. Oke, itu ada permasalahan pertama.
Kemudian ada permasalahan pertama kan di situ. Permasalahannya apa coba? Dibaca oleh kelompok 1 Permasalahan pertama. Yang di LKPD-nya. iya buka iki nek buka iki lho anu Nah, ini tak isi itu yang lain bisa membuka modul, bisa mengisi, kemudian bisa untuk ya kelompok 1 Tuh, pakai Permasalahan 1, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sadar atau tidak menghadapi atau mendengar permasalahan matematika seperti berikut. 1. Rata-rata siswa memulai pelajaran pukul 7 pagi. 2. Siswa kelas kita rata-rata nilai ulangannya 80 loh. 4. Rata-rata siswa yang ikut petugas paskibra itu tinggi ya. ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan Alvin ya. Jadi rata-rata nilai pun juga masuk. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Nih, Apakah rata-rata artinya sama dengan kebanyakan? ya, jadi itu pertanyaan awal untuk nentuin apa konsep dari min sendiri tadi. Nah, silahkan didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Bisa buka untuk modulnya mencari jawaban atau internet yang lain atau buku panduan paket kalian masing-masing. Oke, bisa dikerjakan. sama kiwi apa nama kelompok Kebanyakan modul toh. Kebanyakan modul toh. Enggak, oh, tidak. kebanyakan modus Modul apa modus? modus ya Yang apa? Ya, nanti itu coba dicek di internet boleh, di modul yang Pak Angga berikan boleh. Ya. Jadi yang satu bisa melengkapi kelompok, yang satu bisa sambil menyimpulkan dan enaknya. Boleh itu untuk coret-coretan kalian dalam mengerjakan tetap pakai lembar gitu. Jadi enaknya Canva kalau seperti ini tuh tiap kelompok bisa bekerja tanpa ganggu yang lainnya. Jadi bisa diskusi sambil mengerjakan. Sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 proses. Oke. Kelompok 1 namanya kelompok apa tadi? Kelompok U. Kelompok 2 C. Kelompok 3 Alek. Alek. Emang kelompok 3 paling cool ya di sini. Heeh. Melinda. Tulis saja sepemahamanmu, kamu nemunya apa gitu kan. Apakah mungkin sama, apakah mungkin berbeda? Yang permasalahan 1, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 masih proses? Masih. Nggak apa-apa diskusi, bro. Kelompok Alek, kelompok 3 sudah? Gimana? Seanumu dulu aja. Apa namanya? Setaumu dulu gimana?
bisa dibuka yang e-modulnya itu. Nanti siapa tahu dari situ dapat inspirasi jawabannya. Atau dari internet itu juga boleh, dari buku juga boleh. Oh, berarti dijelaskan sendiri, rata-rata sendiri, kebanyakan sendiri. Enggak apa-apa, gabung ya maksudnya. Oh, nulisnya. Oh, enggak apa-apa. Penulisannya enggak masalah. Terus sekarang itu semua materi mudah diakses. Sudah di sini. Ini kok yang di LKPD-nya kok. Kebanyakan mungkin itu kamu cari istilahnya boleh loh. Kelompoknya U itu kamu nyari istilahnya boleh loh. Misalkan, oh ini artinya ini. Kelompok Alex. Nah, diselesaikan permasalahannya dalam satu kelompok kan berbeda pendapat itu lumrah ya. Nah, di modulnya itu ada kan di situ. Rata-rata itu apa gitu kan. Ya sudah, kalau sudah kita lanjut ke yang permasalahan kedua dulu. Nanti coba kita bahas di akhir. Oke, permasalahan kedua. Sudah bisa dibuka permasalahan kedua? Sudah, kita coba baca soalnya dulu untuk biar satu persepsi dulu. Mungkin dari kelompok 2 untuk membaca dulu soalnya. Masih di permasalahan 1 ya? Masalah satu berarti betul. Permasalahan 2. Ya, 2. Kalau 2. Ya, dibaca coba. Soalnya masalah 2 Asih Burhan Bisa sama anu mungkin berdiri biar temannya tahu yang dibacakan apa. Pakai anu. Dipegang aja, Mas. Permasalahan 2. Asih, Burhan, Coco, Deket Didi, lagi ya. Ellen Nah, merupakan 5 orang bestie di kelasnya. Mereka bersahabat dan baik, tidak hanya saling mendukung dalam pelajaran, tapi juga secara sosial. Suatu hari saat Asih membawa 10 potong geduk semar ke kelas, dan Burhan juga membawa 15 potong geduk semar untuk dimakan bersama-sama. Kira-kira berapa potong geduk semarkah yang diperoleh untuk masing-masing anak jika harus dibagi rata? oke, berarti permasalahannya ada berapa anak? 5. Harus ada yang membawa geduk semar tuh berapa anak? Yang membawa geduk semar oleh-oleh khas Karangpadan ya. Berapa? Enggak, berapa orang yang membawa? Siapa? Ya. Kemudian nanti coba kita cari rata-rata yang dibagikan biar adil dapat berapa dari masing-masing bestie tadi di situ. Oke, silahkan untuk didiskusikan. Rata-ratanya boleh di lembar itu, tapi nanti tetap ngisinya di LKPD.
Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Enggak. Oh, ya. Sudah bisa mengatasi berarti ya. Untuk kelompoknya 3, kelompok Alex sepertinya masih lancar. Kegeser cuma. Ini Pak. Digeret lagi nggak apa-apa. Diklik ininya kan. Ini Pak. Di delete dulu semua. Udah isi angka bisa nggak coba? Belum. Belum sakit. Nggak bisa. Yang lain Itu. diisi angka. Tahu. Terlalu canggih mungkin HP-nya. Ceketan ngobrol. Apa iya? Kelompok hanya 2 kelompok U. Cici. Isi. Kelompok C ada yang ditanyakan? Enggak ada. Belum. Dicermati baik-baik pertanyaannya. Oh. Kelompok 1, kelompok U, sudah. Nah ini Ayan. ya, Bisa. Yang ini bisa. nah itu kan pertanyaannya apa coba? Jika jumlah W. Jika jumlah kue ASI dan Burhan menyatakan jumlah seluruh data dan banyak anak menyatakan banyaknya data, serta hasil pembagian kue disebut rata-rata, maka rata-rata dapat dinyatakan dengan Nah, berarti kan tadi yang 25 ini apa menurutmu tadi? 25 tadi. jumlah Kan jumlah seluruh apa? Kue. kue. Makanya ditulisnya apa berarti kalau seperti itu? Jumlah 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 W. kue. ini di sini Jumlah seluruh data. nah, Niki jumlah seluruh data. bisa tulis ini jumlah getuk semar atau jumlah seluruh data. Di LKPD-nya ya nulisnya. Nggih. Satset. Nilai bawah atau batas bawah atau tepi bawah? Batas bawah. Nah, itu bisa kamu cari di modul atau di internet. Gitu kan. Nanti menurutmu apa sih dimaksud dengan itu? Ini hitam kok. Ya. Ya, dilengkapi datanya semua. Kan udah dicari di modulnya, ada penjelasannya nggak? Nggak usah ke susu, waktunya masih panjang.
Tidak usah terburu-buru, yang penting yakin dasarnya apa, kamu jawab itu ada. Enggak cuma biasanya kan kalau orang jawab kan pokoknya gitu kan. Enggak, yang penting ada dasarnya. Iya, cari yang ini bin tadi kan. Batas kelas kan? Ini kan. Kan itu dibagi dua, ada yang bawah, ada yang ayo tinggal kamu definisikan yang bawah itu yang piye, yang atas itu yang piye. Batas kelas, tapi beda. Kalau Oke. Nah, kalau udah nanti kan tuh di bawahnya ada tuh diisi lembar kerjanya. Ini kamu isi, ditambah ini kamu isi, hasilnya berapa. Kemudian nanti supaya berlima mendapat bagian yang sama rata, maka masing-masing anak itu mendapat berapa potong gedok semar gitu. Nanti di akhir kamu coba simpulkan ya. Kamu coba simpulkan rata-rata itu maka dapat dinyatakan dengan apa? Coba dengan bahasamu dulu sendiri. Kalau dari kasus ini tuh tadi kan dari gedok semar itu terus ada berapa anak? Coba kamu simpulkan di situ. Bisa browsing itu juga enggak apa-apa. Yang permasalahan kedua, apakah sudah selesai semua? Belum, nggak usah ke susu. Waktunya masih banyak waktunya. Nah, rumusnya ini. F-nya kan ini dikali dengan apa? Nilai lah ini. 2 di heeh. Heeh. Kan ini petunjuknya dikali. Yeah. Nah, ketemu sendiri tuh kamu solusinya. Ya, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Oke. Oh ya, silahkan izin ke kamar mandi. Sudah permasalahan 2? Kelompok 1, kelompok U, kelompok Icikiwir. Ampun, Pak. Nah, kelompok 3 mau Alek. Sudah? Permasalahan 2 belum?
Oke. Lanjut ke permasalahan ketiga. Nah, ini kan. Mari kita coba analisis permasalahan di bawah. Oke. Coba dibaca permasalahannya, gantian kelompoknya 3, kelompoknya Alek. Berdiri, bisa berdiri. Didekatkan biar terdengar. 12 tentara mengikuti pertandingan menebak pada jarak tertentu di Batalion Infanteri Smart 13. Setiap peserta menembak 10 kali. Hasil tembakan yang mengenai sasaran dari tiap-tiap peserta adalah 4, 8, 5, 8, 6, 4, 7, 7, 2, 3, 5, 7. Tentukan rata-rata tembakannya yang mengenai sasaran. Oke, berarti kita akan ngecek apa di situ tadi Rosid? Rata-rata tembakan mengenai apa? Sasaran. Oke. Nah, itu silakan dilanjutkan ke permasalahan yang selanjutnya. Ya, kan kamu tadi udah bisa nentuin rata-rata itu apa dibagi apa tadi toh. Setelah kamu berhasil menentukan itu, kamu gunakan rumus yang kamu temukan tadi untuk menyelesaikan permasalahan selanjutnya. Nah, dihitung betul. Ditulis di LKPD-nya. Sudah? Wih. Wis. Memang anak-anak pintar semua. Yang peringkat 1 tadi ya, yang di pretestnya tadi ya. Ini di itu kan mintanya apa? Pertama, tentukan. Nah, berarti yang jumlah. Nah, itu di jum. Nah, kan namanya jumlah berarti diapakan? Betul. Silahkan dihitung. Ditulis di sini ya, 4 tambah. Cek jumlahnya itu. Berapa itu yang dijumlah? Jumlahnya. Ya, berarti dibaginya yang berapa? Jangan terkecoh soalnya, dibagi yang berapa? Hmm. Ya, 12 atau yang 10. Banyaknya data atau tadi? Berarti iya, betul. Mm-mm. Sip. Ya, cigibir. Yang kelompok 1, kelompok coba lihat tadi yang tentara.
Bentar nih, coba Bin. Ngezoom. Ini. Fontnya hilang. Nah, geser. Berapa? Dijumlah dibaginya. Oke. Hmm, sebentar. Ya, biar dia memecahkan masalahnya sendiri dulu. Bisa, bisa. Di modulnya sudah lengkap, di internet sudah membantu. Buku paket juga ada. Dan ya, sinyalnya tidak ada. Waduh, Waduh, paketan. boya. Buat beli paketan ya kan. Apakah sudah selesai untuk yang ini? Sudah? Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya. Mas saya. Nah, ini soal yang setelah ini kita masuk soal hot. Jadi soal itu dibagi dua. Ada lot dan ada hot. Hotnya bukan panas ya di situ ya. Lotnya itu kan, jadi ada soal yang levelnya tinggi, ada soal yang levelnya standar begitu. Kalau lot itu kan low order thinking skill. Kalau hot itu high order thinking skill. Nah, yang hot itu biasanya berhubungan dengan permasalahan kontekstual sehari-hari. Jadi nanti kamu gabung nih beberapa konsep yang kamu temukan, kemudian soalnya itu seringkali soal cerita, ada yang nanti kamu coba analisis dulu bagaimana memecahkan permasalahan di situ. Pak Angga coba tampilkan. Nih. Permasalahan ketiga yang part 1, itu kan di sini ada bahaya apa, anak-anak? Obesitas. Jadi kan sekarang itu kan generasi mager ya kalau orang-orang bilang itu ya. Heeh. Cukup apa biasanya? Mager tuh ngapain? Rebahan, Scroll TikTok. scroll TikTok ya kan. Ginang. Apa? Malas-malasan. Nah, dampaknya nanti ada itu kan obesitas. Itu pun terjadi nggak cuma untuk generasi kalian, jadi untuk bapak ibu guru pun itu kan pernah lihat nggak bapak ibu guru yang bukan gendut ya, cuma eh, apa? Nggak obesitas, cuma agak besar dikit gitu kan? Nah, pernah lihat guru yang seperti itu? Nah, itu kan ada bahaya apa di situ? Obesitas. Nah, ini coba kalau misalkan ada permasalahan tuh Pak Kepala itu ingin mendata berat dan tinggi badan setiap guru dan karyawan yang ada. Nah, sebagai pencegahan obesitas dari 120 diambil berapa, anak-anak? Dari 120 dibagi berapa? Diambil berapa? Oh, nanti ada datanya ini. Dengan data tabel distribusi frekuensi, yang kedua tinggi badannya dengan histogram. Nah, nanti hubungannya apa dengan ngukur tadi obesitas ini? IMT, indeks massa tubuh.
Nanti kamu nyari dulu apa dari situ yang buat cari, terus yang apa yang kamu perlukan untuk mencari IMT coba kamu analisis dulu. Nah, ini soal HOTS-nya silahkan dikerjakan. Biasanya lebih banyak membutuhkan waktu karena menggabungkan banyak konsep. Ini. Ya toh? Yang dijumlahkan. Ini kan? Tong atus 20. Yang mana? Ya ini kan apa ini FI kan dikali. Nah, berarti yang dikalikan apa dengan apa? Nah, nggak usah ke susu. Nanti kalau ke susu itu konsepmu udah betul, hitung-hitunganmu sing luput nanti. Nah, itu istilahnya apa? Di modulnya ada, bisa dicek. Foto itu frekuensi atau di internet itu juga bisa dicek. Penjelaskan. Terus yang dari tabelnya itu kan, dari tabelnya itu frekuensi yang mana kan bisa buat tulis toh. Nah, kamu yang analisis. Mm-mm. Nggak apa-apa. Boleh nyari referensi lain boleh. Kamu kan bisa kreatif di situ. Oh iya, sama anak-anak juga boleh kreatif mencari solusinya dari internet juga. Jadi dituntut kamu itu kreatif juga dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Bukan. Google, coba kamu Google. Yang nah ini batas bawah apa tepi bawah ini. Nah, berarti kalau sini kan batas bawah. Berarti yang berapa tadi sini? Ya, sampai Mm-mm. Mm-mm. Hati-hati yang histogram ya, banyak yang kejebak di histogram nanti coba ketemumu apa gitu. Kayak kelompok Cikiwir. Weh, solusi ya.
bahwa Ini dicoba dulu. Ini dicoba dulu. Ya, contohnya diambil HA, diambil dari situ saja. Ada permasalahan? Enggak, Pak. Mengatasi ya. Masih ada tinggi badan loh ya, jangan lupa. Gak apa-apa, waktunya masih panjang. Gak usah terburu-buru, nanti enggak kamu malah nggak konsentrasi. Nah, diskusi gitu kan, kowe bisa ini mungkin jadi kamu harus tahu dulu apa tahu bedanya yang di histogram ini penyajiannya sama tabel ini. Nanti kamu baru oh ternyata gitu kan. Oh, ini ternyata. Sudah dari mana itu? Internet. Oh, oh. Yang apa? Catangan dua, empatnya itu betul. Kamu. Udah betul kok. Kayak kan nanti kita bahas di akhir. Mm-mm. Kok bisa hitam gitu? Oh, iya. Loh itu apik loh. Mana? Dicoba dulu. Oke. Kayak katanya skakol tuh loh, mari kita coba. Ya. Aman. Mm-mm. Rama B aman mah. Mm-mm.
Berarti kan diingat ya waktunya juga ya. Nanti masih presentasi juga. Nah ini petunjuknya apa ini Bang? IMT dicari dengan apa caranya? Metode ini dilakukan dengan Bandingan. yes, berat badan dan apa? Berarti atasnya apa ini? Perbandingan toh. Atasnya yang apa di sini? Ya, kilogramnya apa namanya? Rata-rata berat badan. Terus bawahnya meternya apa? Betul. Di kuadratnya apa nih? Tinggi badan. Tinggi badannya di apa nih? Set. Bagi kuadrat. Nah, berarti rata-rata berat badannya dibagi setengah 3 kan plus. Mm. Alat perlu ini. Mm-mm. Betul aku itu. Lah. Mm-mm. Maksudnya tangan ngampus sih coba percaya. Lebih ya saya. Bisa full sih. Betul apa? Yang diterapkan oleh soalnya. Ini loh berat badan ini. Betul obesitas. Sama, nek kartu kreditan. Ingat, waktunya tinggal sebentar, udah enggak banyak lagi. Sama aja. Kok sama. Tadi kan. Udah kodenya iki. Nah, pindah. Yang penting ini, tadi mana? Udah selesai sampai IMT nih. Sampai sini. Sini. No, saya ini gitu. Ini loh terakhir. Panik. Gak usah panik, gak usah panik. Santai. Oke, terakhir mengingatkan. Oke, perhatiannya dulu. Terakhir mengingatkan yang ditanya itu ini ya, yang ditanya ya kan. Ini IMT. Tadi apa IMT? Indeks massa tubuh, betul. Nah, IMT itu dari apa? Mengukur perbandingan. Iya, tinggi badannya dalam meter dikuadratkan. Kalau berat badannya dalam kilogram. Ya, hati-hati tingginya tadi dalam apa itu hati-hati. Tinggi itu ngukurnya meter apa-apa.
tinggi. Tinggimu berapa gitu. Nah, hati-hati. Dirubah dulu atau tidak, hati-hati. Ini dirubah. Berat badannya 7. Ini dalam apa tadi tinggi badan? Dicek. Iya, ini senti loh. Dirubah senya meter. Apa ya? Jadi kira. Ayo. Mana nih? Kelompok Alek. DC dulu aja. Ha-ha. Sama DC juga. Ya. Ini meter. Nah, tinggi badan tuh biasanya nek ngukur tuh satuannya apa? Jadi rata-rata. Nah, berarti kalau jadiin meter dirubah dulu nggak? Apanya? Tinggi badan. Ini tinggi badan. Hati-hati. Kalau histogram itu ini atas bawah atau tepi bawah atau apa kan bisa cek dulu. Nah, kamu cek makanya. Tadi kalau di tabel tadi mana? Tabel. Enggak. Nah, ini. Kan apakah sama? Nah, kamu cek ini tuh kalau di histogram tuh apa? Bisa kamu cek di modul atau di internet gitu. Kok saya loh? Empat. Empat. Sudah kan? Berarti Dalam dan termasuk ke dalam kategori rata-rata berat badannya berapa? 70 kilo. Oh, ini 195 tetap Pak. Ora bener. Oh, serius. Bisa soalnya bagi konsentrasi di 42 tak. Lah aku udah harap lu. Bapak pelajaran Pak. Gak apa kan nanti ikut mana gitu di situ. Berarti 42,42. Terus ini obesitas. Ini udah dicek no. Berarti ini Resiko berarti kategori resiko obesitas. kenapa tidak dituliskan terus? Oke. 70. Coba kita presentasi ya untuk kelompok yang sudah. Kelompok yang sudah kelompok berapa? Bisa presentasi? Oke, kelompok 1 silahkan. Saya bukakan LKPD-nya di layar. Kelompok 1. Betul ini ya, kelompok 1 ya? Iya. Ya, oke.
Oke, silakan. Operator dan maju ke depan. Kelompok 1. Bawa HP. Heeh, bawa HP. Iya, operator situ. Semua maju, silakan. Pakai HP. Heeh. Oke. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok Tinggal. U ingin mempresentasikan Ini hasil hitung belum. tugas kita. Tugas 1, permasalahan 1. Nanti bisa lihat. Apakah rata-rata artinya? Menurut pendapat kelompok kami, rata-rata diartikan min, sama dengan kebanyakan. Menurut kelompok kami, kebanyakan artinya modus. Mungkin bisa diperbesar dikit lagi. Oke. Tadi apa rata-rata? Min, Nah, kebanyakan. modus. Oke, lanjut. Ada yang berbeda? Oh, lanjut. Permasalahan kedua. Jika banyak getuk semar yang dibawa asih digabung dengan burhan, maka jumlah getuk semar seluruhnya 10 tambah 5 sama dengan 25. Supaya berlima mendapat bagian yang sama rata, maka masing-masing anak mendapat berapa potongan getuk semar dihitung dengan cara X sama dengan 25 bagi 5 sama dengan 5. Bisa diklik. Jika jumlah kue asih dan burhan menyatakan jumlah seluruh data dan banyak anak menyatakan banyaknya data serta hasil pembagian kue disebut rata-rata min, maka rata-rata dapat dinyatakan dengan X sama dengan makanannya banyak per jumlah orang. Selanjutnya, Bisa? Iya. Oke. Bisa dilanjut? Nggak apa-apa. Selanjutnya, tentukan jumlah seluruh data. 4 ditambah 8 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 7 tambah 7 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 66. X sama dengan 66 per 12 sama dengan 5,5. Oke. Ada yang berbeda? Sama, lanjut. Ya, ini. Langsung kedua ya. Permasalahan 3 part 2. Iya. Frekuensi adalah yaitu banyaknya data pada suatu kelas interval tertentu. Banyak kelas dapat ditentukan dengan menggunakan aturan Sturges. K sama dengan 1 tambah 3,3. Batas bawah. Tepi bawah kelas interval sama dengan batas bawah 0,5. Min 0,5. Batas bawahmu apa? Batas atas. Tepi atas kelas interval sama dengan batas atas tambah 0,5. Nilai tengah Lanjut. adalah yaitu nilai data yang diambil sebagai wakil dari kelas interval itu yaitu dengan menggunakan rumus setengah batas bawah tambah batas atas. Oke. Sama? Lanjut. Langsung aja. Ya, yang itu berat badan ya kan? Berarti menentukan apa itu? Nyari apa itu? Nyari rata-rata berat Ya, badan. silahkan lanjut. Berat badan 50 sampai 54, frekuensinya 2, X-nya 52, 104. Hasil kalinya. Iya. Ya. 55 55 sampai 59,
frekuensinya 4, X-nya 57, total 228. 60 sampai 64, frekuensinya 5, X-nya 62, total 310. 65 sampai 69, frekuensinya 8, X-nya 67, total 536. 70 sampai 74, frekuensinya 10, X-nya 72, total 720. 75 sampai 79, F-nya 3, X-nya 77, total 231. 80 sampai 84, F-nya 5, X-nya 82, total 410. 85 sampai 89, F-nya 2, X-nya 87, total 174. 90 sampai 95, F-nya 1, X-nya 92, total 92. Frekuensi totalnya 40. X-nya 684. Yang totalnya 2805. X sama dengan 2805 dibagi 40 sama dengan 70,125. Jadi rata-rata berat badan adalah 70. Ya. Itu jawabannya 70,125 atau 70? 70. Oke, lanjut. Ini aku kira Tinggi badan. sama. 70? Yang lain sama? Terus Sama, ayo lanjut. tinggi badan 150 sampai 154, F-nya 5, X-nya 152, total 760. 155 sampai 159, F-nya 7, X-nya 157, total 1099. 160 sampai 164, F-nya 2, X-nya 162, total 324. 165 sampai 169, F-nya 13, X-nya 167, total 2171. 170 sampai 174, F-nya 10, X-nya 172, total 1720. 175 sampai 179, F-nya 2, X-nya 177, total 352. 180 sampai 184, F-nya 1, X-nya 182, total 182. X total 40. F total 40. X-nya 1169. Totalnya 6610. X sama dengan 6610 dibagi 40 sama dengan 165,25. Jadi rata-rata tinggi badan adalah 165. Oke, next. IMTM Ini kamu sampai enggak, Mas? IMT sama dengan 70 dibagi 1,65 sama dengan 42,42. Ini sama gitu. Jadi rata-rata indeks massa tubuh IMT apa? dari 40 sampel Disampaikan aja. adalah 42,42 dan termasuk ke dalam kategori obesitas derajat 2. Oke, berarti kesimpulannya rata-rata 40 guru tadi ternyata apa? Obesitas derajat 2. ya. Berarti memang untuk 40 guru tadi harus mungkin diet sehat ya biar tidak masuk apa resiko penyakit berat. Itu juga bisa kalian cek untuk kalian sendiri apakah kalian itu nanti oh saya tingginya 70 terus berat badan 70 tinggi segitu. Nah, oke, bisa dilanjut. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok UWU gitu. Oke, ya tadi ya. Jadi permasalahan itu bisa kamu lakukan juga untuk ngecek kamu sendiri gitu. Tuh yang kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silahkan berdiri.
Jadi untuk penulisan rata-rata tinggi badan, hasilnya itu komanya ditulis. Oh iya, jadi ini kan ini hasilnya tadi 125, 1, komanya ditulis. jadi hasilnya memang harus apa namanya? Sama. Sama. Oke, berarti nggak apa-apa. Jadi dengan diskusi seperti ini, kemudian berkelompok seperti ini kan kita anak-anak mencoba untuk merumuskan hasilnya bersama-sama, dikuatkan dengan saya bersama-sama. Nanti coba kita simpulkan setelah ini. Nah, setelah ini silahkan untuk post test dalam waktu 10 menit saja. Yang soal post testnya itu nanti dikerjakan di kertas, kemudian difoto, oke? Untuk ngecek nilai pengetahuannya. Saya share di grup kelas. Oke, bisa dibuka grup kelasnya itu. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Penilaiannya sendiri-sendiri. Di dalam kertas dioret-oret. Dicek itu di grup kelasnya. Sudah masuk pesan saya? Nah, Oke, waktunya terbatas, hanya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Dikerjakan di kertas, dikeluarkan dulu kertas dan pulpennya. Dibaliknya kan dipoto nggak apa, di buku kalian dikerjakan dibalik. Dikerjakan satu anak satu ya itu ya. Yang 5 menit lagi. Oke. 1 menit lagi. Bisa untuk difoto dikirim. Oke, sudah.
Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Silakan ditaruh untuk HP-nya. Oke. Kalau tinggal foto bisa difoto. Nah, coba kita simpulkan bersama-sama untuk hari ini tadi. Kita belajar apa tadi? Materinya? Statistika. Nyari apa? Rata-rata. Atau istilahnya tadi apa rata-rata itu? Mean. Nah, dari mean sendiri itu kan juga bisa merumuskan tadi kan? Jadi rumus mean tadi apa? Jumlah apa? Jumlah tadi yang kamu simpulkan di LKPD-mu tadi. Min tadi apa? Lah, rumusnya apa tadi? Itu yang untuk data berkelompok. Nah, setelah itu coba kita refleksikan tadi diri kita setelah menarik kesimpulan. Pembelajaran hari ini kan kita dibantu dengan apa? Canva. Tampilannya lebih segar daripada buku tulis tidak? Lebih mudah tidak? Ya, jadi kamu tinggal apa? Ngedit sama ngisi-ngisi kolom, jadi kan di situ. Nah, setelah itu coba terakhir kamu isi angket motivasi belajar ini. Sudah apa enggak share di grup? Bisa kamu isi sekarang atau nanti setelah pembelajaran tidak masalah. Eh, nanti kan apakah apa namanya? Jawaban itu coba kamu isi sejujur mungkin eh ya seperasaanmu bagaimana tentang pembelajaran hari ini begitu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini kita sudahi. Jangan lupa besok pertemuan selanjutnya setelah kita masuk rata-rata itu min yang awal tadi. Kalau rata-rata itu min kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Modus lah. Besok kita belajar modus. Modus itu kebanyakan. Mungkin kamu taunya modus itu kan nek cowok-cowok itu kan itu. Sukane modus. Nah, itu kita nanti belajar selanjutnya tentang modus. Oke, nah kita sudahi karena tadi sudah dipimpin dengan berdoa, kita sudah dengan berdoa lagi bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Angga Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan bisa pulang.